Stella, Benny, teman-teman semua yang sekolah di Bakti Asa bukan hanya untuk mendapatkan intelektual, tapi juga harus punya kebiasaan, punya daya tahan. Nah, karena nanti ya keluar gitu, outputnya manusia yang cerdas, manusia yang punya daya tahan, dan manusia yang mempunyai skill untuk bisa bekerja dengan baik. Halo Sobat Bakti Arsa, selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya. Nah, di video kali ini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Berada di samping saya Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Bapak selamat pagi. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu. Ya, kami sadar Bapak sibuk. Dan Bapak meluangkan waktu sempat untuk berbincang-bincang santai dengan kami berdua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela, asal saya dari Adonara, dan rekan saya. Nama saya Benny Dasman, asal dari Maumere. Jadi Bapak, kami merasa sangat terberkati karena mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang santai dengan Bapak. Jadi kami ini ingin tahu bagaimana sih kualitas pendidikan, kemudian beberapa hal lainnya nanti akan kita bahas bersama di pembahasan selanjutnya. Oke Sobat, karena saya yakin Sobat juga pasti sudah penasaran apa inti dari pembicaraan kami pada pagi hari ini. Jadi saya langsung masuk ke pokok pembahasannya. Sekitar beberapa bulan yang lalu ya, Bapak mengeluarkan keputusan terkait dengan sekolah jam 5 pagi. Itu kami tentu mengikuti beritanya bahwa ada beberapa tanggapan dari baik itu dari orang tua murid, baik itu dari peserta didik. Itu tanggapan, ada yang tanggapan pro, kemudian beberapa ya lebih banyak ke arah kontranya. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak untuk komentar-komentar tersebut? Ya, itu di mana-mana kalau ada kebijakan yang baru dan seluruh masyarakat itu rata-rata sudah ada di zona nyaman, biasa ribut, itu di mana-mana seperti itu. Banyak contoh di dunia seperti itu. Tapi kebijakan itu adalah sebuah kebijakan untuk mengajak anak-anak, khususnya anak-anak SMA, SMK, agar mereka yang nantinya akan keluar untuk menjadi tenaga kerja produktif, baik di Nusa Tenggara Timur maupun mereka akan berpindah ke tempat lain. Bila mereka melanjutkan studi, mereka akan pindah atau tetap di NTT. Tapi kalau tidak melanjutkan studi, mereka akan keluar untuk melakukan upaya untuk bekerja dalam membangun dirinya menjadi manusia mandiri. Karena dia sudah SMA, SMK, maka mereka harus dipersiapkan. Persiapan pertama adalah dia harus menyiapkan dirinya agar bisa punya kemampuan disiplin untuk bangun pagi. Karena tidak ada perusahaan manapun memberikan kesempatan pada seseorang yang tidak bangun pagi. Di dunia manapun seperti itu. Karena orang bangun lebih pagi, dia akan menyiapkan dirinya lebih baik. Tidak mungkin itu diterapi di SD, tidak mungkin. TK apalagi. SMP, mulai mungkin orang dia sudah disiapkan. Mungkin jam 6 dia sudah disiapkan untuk dia terbiasa. Lalu SMA, SMK itu adalah kelompok pada sistem pengajaran yang sudah dianggap mereka cukup dewasa untuk disiapkan diri menjadi manusia mandiri. Karena itu mereka sudah disiapkan dari pagi hari untuk mereka terbiasa menyiapkan dirinya dengan baik, sehingga waktu mereka kuliah mereka tidak lagi terburu-buru karena mereka sudah terbiasa bangun pagi, mereka belajar dengan baik, belajar pagi hari. Dan kita tahu bahwa banyak sekali anak siswa dimanapun, di Kupang tentunya tuh khususnya yang kita cek, mereka itu HB-nya itu sangat rendah. HB-nya rendah. HB itu kan kadar oksigen dalam darah, itu akan rendah, sehingga seorang yang HB-nya rendah tidak bisa kita memberikan dia pengetahuan karena dia tidak mampu untuk menyerap dengan baik. Alasannya karena tidak makan pagi. Tidak makan pagi karena apakah makanan di rumah tidak ada? Ada, tetapi karena bangunnya terlambat. Ya, karena itu kalau dengan latihan bangun pagi seperti itu, 5.30 dia sudah ada di sekolah, berarti pasti nggak ada pilihan, jam 5 dia harus bangun.
paling lambat itu jam 5. Nah, karena itu kita harapkan mereka punya disiplin yang baik di sekolah gitu. Disiapkan makanan sehingga mereka terbiasa makan sampai di sekolah. Mereka juga disiapkan untuk tidak langsung tatap muka. Mengapa? Karena anak-anak itu tidak bisa seperti Stella, Benny. Kalian kalau mama masuknya stres, tidak mungkin. Kamu wawancara gubernur kalau stres susah, harus rileks kan? Harus rileks. Nah, itu kamu akan bisa menggali gubernurnya dengan baik, atau kamu juga punya kemampuan untuk menginterview dengan baik. Karena kamu rileks. Mengapa? Karena begitu orang rileks, hipokampusnya itu tidak terganggu. Kalau orang stres, ada tempat menyimpan data di kepala kita namanya hipokampus. Nah, hipokampusnya kalau kita stres, yang sudah simpan data dengan baik itu, adrenalinnya menyerang hipokampus karena adrenalinnya menghasilkan adrenalin negatif. Menyerang hipokampus kita blank. Seperti komputer tuh hang. Nah, karena itu kita tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita rileks, tubuh kita menghasilkan hormon endorfin. Dan kita bahagia. Jadi kalau Mama Yu bahagia, gembira, bertemu gubernur, ngobrol begini, kalian akan punya hormon endorfin. Nah, hormon kebahagiaan itu apabila sudah cukup, kita transfer apapun kamu sangat paham dan hipokampus kamu tersimpan dengan baik, terisi dengan baik. Nah, karena itu alasan untuk menyiapkan 1, disiplin. Tentunya. 2, terbiasa untuk mereka hidup di dalam komunitas untuk membangun kebahagiaan bersama. Jadi kalau umpama tidak hidup sendiri-sendiri, datang dari rumah, stres, masuk kelas, diam, setelah itu pulang. Tidak. Sekolah adalah sebuah tempat untuk membangun kebersamaan. Sekolah adalah tempat untuk membangun manusia unggul. Sehingga dibutuhkan metodologi yang tepat untuk seorang guru. Sekolah itu adalah bagian kelompok guru-guru untuk memahami anak itu seperti apa. Jadi bukan tempat penitipan anak, tapi tempat untuk membangun seorang manusia menjadi manusia unggul. Nah, itu perlu ada metodologi-metodologi untuk mampu memahami setiap anak agar dalam mentransfer knowledge kepada mereka, karakter kepada mereka, mereka bisa berubah menjadi manusia unggul. Nah, itulah kenapa kita dibuat 5.30 masuk sekolah. Harusnya kita cukup senang untuk angka itu. Tadi pagi saya baru dapat satu video dari anak-anak SMK di Kupang. Mereka gembira sekali ternyata dengan masuk pagi itu. Ya, makin perlahan-lahan seperti itu. Ini tidak bisa diterapkan di daerah-daerah yang tinggalnya rumahnya jauh di kampung, itu kan transportasinya tidak ada, itu tidak bisa diterapkan di sana. Tapi kalau nantinya sekolah-sekolah SMK di seluruh NTT itu di daerah-daerah seperti di Maumere, nanti kalau sudah punya asrama, maka seluruh SMK negeri, SMA negeri itu akan sekolah jam 5.30. Nantinya semua yang ada di Nusa Tenggara Timur akan seperti itu. Tapi dilihat kondisi situasi. Kalau Kupang, kenapa? Karena dia zonasi, sehingga SMA, SMK bisa masuk di sekolah dekat dengan rumah tinggalnya dan disiapkan transportasi sehingga mereka bisa tidak terlambat ataupun masalah-masalah kejahatan kriminal yang ditakutkan oleh keluarga itu dapat teratasi dengan baik. Kolaborasi dengan polisi, kolaborasi dengan semua pihak keamanan, semua kita kolaborasi sehingga berjalan dengan baik. Itu mengapa kenapa kita menginginkan itu? Karena kita punya output daripada program itu adalah kita ingin agar anak-anak Nusa Tenggara Timur mereka punya disiplin yang tinggi. Kedua, mereka terbiasa bangun pagi, karena dengan bangun pagi kamu akan mampu menyiapkan diri lebih baik daripada orang yang bangunnya terlambat. Itu pesannya, ya. Oke. Baik, jadi sebetulnya dengan adanya kebijakan ini kan guna untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dalam hal manajemen dirinya, begitu. Ya. Kalau begitu, bagaimana menurut Bapak sendiri sekolah dan orang tua membangun relasi, begitu, untuk menyukseskan program ini? Pasti. Tidak mungkin dari rumah terus tidak ada relasi dengan sekolah, pasti. Karena itu kalau di rumahnya bagus, di rumahnya baik, pemahamannya baik, disiplinnya ada, sekolah lebih mudah. Tetapi sekolah juga menyiapkan diri kalau ternyata ada banyak yang di rumah tidak menyelesaikan itu. Karena itu sekolah memberikan ruang untuk bagaimana melatih mendidik mereka. Dan
kita menuju kepada sistem pendidikan seperti itu. Sistem pendidikan yang membangun manusia, yang bukan saja intellectual quotient-nya itu baik, tetapi mereka mempunyai adversity quotient, daya tahan akan tekanan. Nah, itu harus punya endurance-nya. Mereka punya ketabahan, mereka punya grit, tabah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak gampang untuk kalau dibanting pecah. Begitu banting seperti bola voli, tung naik dia. Nah, tidak dibanting terus pecah seperti keramik. Nah, itu loh. Itu dunia manusia itu seperti itu. Beda dengan dunia bukan manusia. Dunia manusia itu adalah orang makhluk yang memang dia dilatih untuk mampu mengalahkan alamnya. Karena itu satu bukan intelektual saja. Stella, Penny, teman-teman semua yang sekolah di Bakti Asa bukan hanya untuk mendapatkan intelektual, tapi juga harus punya kebiasaan, punya daya tahan. Nah, karena nanti ya keluar gitu outputnya manusia yang cerdas, manusia yang punya daya tahan, dan manusia yang mempunyai skill untuk bisa bekerja dengan baik. Karena itu output dari pendidikan itu adalah orang yang berpengetahuan baik, berkelakuan baik, dan berketerampilan baik. 3 hal ini menjadi output dari sistem pendidikan kita. Oke Bapak, kemudian tadi yang Bapak sampaikan itu yang terkait dengan disiplin, berarti bisa dikatakan bahwa sekolah-sekolah Katolik, kemudian sekolah-sekolah berasrama itu termasuk sekolah kami di sini juga anak asrama itu bisa dijadikan role model ya Bapak, role model panutan bagaimana bangun pagi, disiplin. Soalnya kami. Apakah kamu bangun pagi? Kami di asrama bangun pagi jam 4.15 untuk beraktivitas. Misa pagi, kemudian berangkat ke sekolah, belajar. Jadi lalu waktu kamu bangun pagi itu pergi ke sekolah itu kamu gembira atau tidak? Gembira tentunya. Pantas kamu pintar. Coba kalau kamu pergi tidak lagi stres ke sekolah, pasti kamu tidak mampu untuk bisa berdiskusi dengan gubernur seperti ini. Jadi memang itu menjadi role model. Setuju Stella. Mengapa banyak orang-orang yang sekolah berasrama itu lebih baik? Karena dia dapat terpantau dengan baik. Itu menjadi sebuah keluarga yang mempunyai misi bersama. Itu maksud kita bersekolah dalam boarding school itu loh. Jadi terpantau semua mereka di sana. Tetapi ada kekurangan di sana Stella. Harus hati-hati. Boarding school itu punya kekurangan. Disiplinnya tinggi, tetapi cenderung kalau tidak dilatih mereka kaku. Mereka cenderung untuk hidup di dalam kelompok kecil. Nah, karena itu harus dibuat sebuah program, metode agar mereka tidak kaku di dalam komunitasnya, tapi mereka juga bisa rileks di luar komunitas itu. Nah, itu kekurangan kelebihannya. Kalau yang di luar mereka rileks bertemu siapapun, tapi mereka tidak mempunyai disiplin dan etos kerja yang baik. Nah, 2 kekurangan yang saya lihat ini sedang kita benahi. Kita menjadi anak-anak disiplin tinggi, tetapi kita tidak kaku dalam sebuah sistem. Kita bisa bebas untuk bergerak kemanapun dan bergaul dengan siapapun. Kita bisa hidup dengan siapapun dan bicara apapun enak, rileks kita. Nah, orang anak boarding school ada disiplin, etos kerja baik, mereka mampu untuk mengerjakan hal-hal yang tekanannya luar biasa. Tapi kekurangannya adalah mereka kurang rileks. Biasanya kaku, kalau sudah seperti itu ya begitu terus. Ya begitu orang berubah lain, kok berubah? Gitu loh. Gitu. Tapi kalau umpama nantinya kita bisa buat menjadi kombinasi agar mereka terbebas, mereka juga rileks dimanapun ketemu dengan siapapun. Kayaknya yang saya ajarkan nggak gitu deh. Tapi kalau ini pengetahuan baru saya mau belajar, gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah dipatok begitu ada pengetahuan baru, dia tidak mampu untuk beradaptasi. Dia menolak sebuah pengetahuan lain. Nah, itu kita sedang berusaha untuk mengubah.